balik lagi di channel saya, Tarisa Dinda Khairinisa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agensi teori. Jika teman-teman ingin tahu apa itu agensi teori, simak penjelasannya berikut ini. Agensi teori menurut Jensen and McLean 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pemilik manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upaya kepada pemegang saham. Lalu untuk motivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Menurut Ichan 2017, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul oleh agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima. Lalu, pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangatlah sedikit. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu membuat sesuai dengan prinsip sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Menurut Jensen dan McLean 2012 mendefinisikan agency cost as the sum of 1. The monitoring expenditure by the principal, 2. The bonding expenditure by the agent, 3. The residual loss. Menurut Hadi Prajitno 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agency cost, seperti biaya pemantauan atau monitoring cost atau activities biaya. Lalu ada penjelasan masing-masing biaya keagenan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Yang kedua ada biaya bonding yang ditanggung oleh agen. Manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang atau pecuniary dan tidak keterkaitan uang atau non-pecuniary, biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait covenant, dan biaya pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Dan yang ketiga ada kerugian residual atau residual loss sebagai pengurangan kekayaan prinsipal atau resiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Biaya keagenan didefinisikan bagi sebagian jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang maksimal dalam pandangan shareholder karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka. Lalu ada menurut Jensen dan McLean 2012, membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitoring perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Sedangkan ada bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya ada residual loss yang merupakan pengorbanan
yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Lalu ada beberapa konflik agensi menurut Jensen dan McLean 1976 sebagai berikut. Yang pertama ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadinya sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian sehingga memberikan akuntan peran yang penting dalam pembagian resiko antara manajer dan pemilik. Lalu di sini adalah menurut Eisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan merupakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua ada manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality. Dan yang terakhir ada manusia selalu menghindari resiko atau risk adverse. Lalu ada variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan ini adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen Fourth Diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut karena akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan membuat perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure. Agar kinerja perusahaan selalu meningkat, pada saatnya adanya kesempatan opportunity yang muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka pihak perusahaan lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud. Agar kinerja perusahaan selalu meningkat, ketika kinerja perusahaan selalu meningkat, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh oleh prinsipal akan semakin tinggi. Dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak agen, membuat pihak agen merasionalisasikan atau rationalization atau menganggap tindakannya melakukan sebuah kecurangan atau fraud tersebut tidaklah salah atau Ya teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang agensi teori. Jika ada yang kurang jelas atau salah pengucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.